supaya antum melihat jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran kita tentang sejarah Nabi alaihi salatu wassalam dengan menggunakan kitab panduan Al-Urjuza Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah, 100 bait di dalam sejarah manusia termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih pada pembahasan urgensi dan faedah manfaat mempelajari sirah nabawi atau sejarah kehidupan manusia termulia di atas muka bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sampai di bagian mana? Ada ingat tidak? Silakan buka kitabnya. Baik, halaman 5 ya. Betul, halaman 5. Ada yang ingat tidak sampai halaman berapa? Sudah pada lupa karena pekan kemarin libur. Naam? Ada yang ingat? Tidak. Baik, lihat paragraf terakhir. Paragraf terakhir. Wa minal ghalati al-jari wa minal ghalati al-jari, dan di antara kesalahan yang berkembang. Al-jari itu artinya yang berjalan, yang berkembang indal mutaakhirin, di kalangan orang-orang yang belakangan ini, termasuk kita, tasyiru sunnatihi wa siratihi sallallahu alaihi wasallam akhbaran an azimin minal udhama'i, yaitu menjadikan sunnah Rasul dan sejarah beliau itu hanya sebagai berita dari pemimpin di antara pemimpin-pemimpin besar. Jadi menceritakan Nabi adalah seorang pemimpin besar. Au hakimin minal hukama, atau seorang hakim di antara hakim-hakim. Au rajulin minal adkiya, atau di antara orang-orang yang cerdas. Au qaidin minal qadati, atau panglima di antara panglima. Seperti penyebutan manusia atau pemimpin besar sepanjang zaman, atau hakim yang paling adil di atas muka bumi misalkan, atau panglima perang yang terdepan. Penyebutan ini sebenarnya menurut penelitian ulama bahwa hada tahwilun limartabatis samiyya lahu sallallahu alaihi wasallam. Hada tahwilun, hal ini adalah tahwil. Apa arti tahwil? Sangat mengerikan untuk kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi. Karena kenapa? Dari semua itu, hakimkah, pemimpin agungkah, atau orang cerdaskah, itu semua kedudukannya adalah rendah. Dan kedudukan yang paling tinggi adalah kedudukan seorang Rasul dan seorang Nabi. Jadi kadang-kadang Nabi, seorang Nabi, putra padang pasir, panglima yang terpercaya, itu sifat-sifatnya, ya itu memang diantara sifat, tapi itu adalah sifat rendah. Dan sifat yang paling tinggi adalah Rasul, adalah Nabi. Karena apa? Itulah orang khusus, pilihan pilihan khusus dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya dari ada tahwilun limartabatis samiyah. Ini adalah hal yang mengerikan untuk kedudukan yang tinggi. Samiyah itu kedudukan yang tinggi. Lahu sallallahu alaihi wasallam wa hiya martabatun nubuwah war risalah. Dan itu adalah martabat kenabian dan kerasulan. Jadi beda. Kadang-kadang kalau kita belajar sejarah disebutkan Nabi adalah putra padang pasir, panglima di antara panglima perang, pemimpin di antara pemimpin-pemimpin agung.
itu kurang, masih rendah. Katakan beliau adalah seorang nabi, seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Makanya para ulama ahli sejarah mengkritik hal ini, mengkritik. Baik, wa tasyiruhu sallallahu alaihi wasallam ka ghairihi mimman yuhadihi minal udhama wal qadati wal adkiya wal hukama'i. Karena hal ini seolah-olah merupakan atau menjadikan, tasyiru itu artinya menjadikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ka ghairi sebagaimana yang lain. Mimman yuhadihi, di mana hal itu yang yuhadihi itu seolah-olah mensejajarkan Nabi dengan minal udhama, dari pemimpin-pemimpin besar, wal qadati atau para panglima, wal adkiyai atau orang-orang yang cerdas, wal hukama atau orang-orang yang adil. Maka Anda pernah mendengar 100 pemimpin besar di dunia terbesar sepanjang zaman. Nomor 1 siapa? Nabi Muhammad, betul. Tapi apakah itu sebuah pujian? Itu sebuah pujian secara zahir, tapi secara dalam, kalau orang meneliti secara rinci, itu adalah turunnya martabat Rasulullah SAW. Beliau tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Karenanya nomor 2 itu bukan Nabi. Nomor 3 baru Nabi. Nomor 3 itu Nabi Isa alaihissalam kalau tidak salah, atau Nabi Yusuf. Nabi Isa alaihissalam. Nomor 2 siapa? Newton. Hukum Newton, gaya gravitasi bumi. Dijadikan nomor 2, Nabi yang nomor 3. Nah ini salah menjadikan kedudukan seorang Nabi sebagaimana yang lain. Padahal mereka lah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang memilih langsung dan bukan manusia. Wa hadza da'un sara ila min kutubi da'un sariyun aw sara ila min kutubi fi siratin nabawiyah. Dan ini adalah daun. Daun itu apa? Habatus sauda dawa min kulli da. Pernah dengar tidak hadisnya? Habatus sauda adalah obat segala penyakit. Daun itu penyakit. Wa hadza daun, dan ini adalah penyakit sara ila man kataba fi siratin nabawiyah. Nah ini. Dan ini adalah penyakit sara yang berjalan pada kitab-kitab sejarah untuk sejarah yang belakangan. Karena kenapa? Ini rahasianya, ta'assurun bima dawwanahul mustasyrikun. Karena terpengaruh dengan apa yang ditulis oleh mustasyrikun. Siapa yang tahu mustasyrikun? Inilah orang-orang orientalis, orang-orang barat non muslim. Ya, beriman kepada Allah, menulis sejarah tentang Nabi dari pandangan mereka. Dan tujuan terbesarnya adalah untuk mengkritik agama Islam, bukan untuk mencari hidayah. Sehingga, memang Nabi itu panglima. Tapi ada udang di balik batu, dan itu menurunkan derajat Nabi sebagai seorang Rasul yang harus dibenarkan dan harus diikuti. Yang harus diikuti. Fi kutubihim, al-mustasyrikun adalah orang-orang barat, orientalis yang meneliti orang-orang timur. Maka syarq itu artinya timur. Meneliti agama Islam tujuannya untuk mengkritik, bukan untuk mencari hidayah dan pembenaran. Maka kalau ada kaum muslimin belajar sama orang-orang barat, orientalis, memang mereka meneliti Islam, tapi mereka agamanya bukan Islam. Agamanya bukan Islam. Maka pasti akan mendapatkan keanehan. Dan lihat saja, pelajar-pelajar dari mana saja yang belajar Islam, bukan belajar ilmu dunia ya, teknologi. Yang belajar Islam, belajarnya dari negeri barat. Bukan dari sumber-sumber Islam yang muktamad, yang terpercaya, diakui sepanjang. Pulang pasti membawa hal yang aneh. Membawa hal kontroversial, yang aneh-aneh. Dan keluar dari pakem-pakem syariat yang sudah ada sepanjang tahun. Tujuannya tidak lain tadi, untuk mengkritik Islam. Bahkan tujuan yang lebih besar yaitu ingin merusak Islam dari dalam. Ingin merusak Islam dari dalam. Wali syekhi syuyukhina, dan berkata di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau yang mensyarah 100 bait tentang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, dan guru-guru kami Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah rahimahullah. Nah ini penulis sejarah terkenal ini.
dari negeri timur, dari peradaban Islam. Sorkhatu nadirin, ada peringatan keras. Artinya sorkhatu nadirin. Wasoyhatu tadhirin, dan suara yang menggelegar. Li muhadati siratihi sallallahu alaihi wasallam bisairi ulaika, untuk menghadapi sirah sejarah Nabi yang ditulis oleh orang-orang yang mengikuti siapa ini? Orang-orang mustasyrikin, orang-orang talis yang menulis sejarah dengan tidak memakai keimanan. Katanya mereka begini, bukankah kita harus objektif? Sehingga seharusnya tidak ada latar belakang, kita kosong. Padahal kalaupun musyasyrikun pasti mereka ada latar belakang. Apa agama mereka? Bahkan orang yang tidak percaya sekalipun Tuhan, ateis, ada latar belakang. Dia akan membangun dulu apa? Tameng. Wah, ini gampang, jangan gampang percaya. Semua ada latar belakang. Mana yang mau pilih? Latar belakang dengan keimanan atau tidak beriman? Tentu orang akan memilih, orang yang masih lurus fitrahnya, dia akan memilih latar belakang keimanan. Siapapun yang menulis sejarah, dia harus punya latar belakang yang baik. Punya latar belakang yang baik. Walahu kalamun hasanun tahsunu qiraatuhu. Di sini beliau memuji, dan guru-gurunya ini Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, penulis sejarah, beliau itu punya tulisan yang bagus. Tulisan yang bagus dan bagus untuk dibaca. Bagus untuk dibaca. Dzakarahu fi muqaddimati kitabihi As-Siratun Nabawiyyah fi Du'il Kitabi wa Sunnah. Beliau menulis di dalam muqaddimah. Muqaddimah itu pembukaan kitab beliau, Sirah Nabawi, sejarah Nabi, fi Du'il Kitab wa Sunnah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini termasuk kitab yang terkenal dalam masalah sejarah. Dalam masalah sejarah. Siapa nama penulisnya? Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Nanti dipinjamkan ini. Baik. Dipinjamkan akhir. Pinjamkan tulisan. Nah. Nah, itu mau juga. Ini ada ini. Kalau mau dipinjamkan. Ya. Halaman 5, halaman terakhir. Halaman 5, halaman 5 paragraf terakhir. Baik. Ya'lamu bihi qari'uhu shiddatal khata' al-fadhih. Pembacanya itu, pembaca kitab ini akan mengetahui syiddatul khata', kesalahan besar. Apa itu? Al-fadhi, yang sangat berat, alladhi intasyara 'inda nas, yang menyebar pada manusia, minan nadhari ila siratihi sallallahu alaihi wasallam siratu dzakiyin, di mana mereka memandang sejarah Nabi itu sejarah orang yang cerdas. Nabi orang yang cerdas, bagaimana tidak cerdas? Tidak bisa menulis dan membaca, mampu menghafalkan Al-Quran. Mampu menghafalkan Al-Quran. Tidak bisa menulis dan membaca, mampu menghafalkan Al-Quran. Anak-anak kecil yang bisa menghafal Al-Quran itu sudah tahu baca Al-Quran mereka. Sudah tahu baca Al-Quran. Au azimin, atau ini orang besar. Jadi menganggap Nabi hanya orang besar atau orang cerdas. Au qaidin, atau panglima perang, karena Nabi memang panglima perang. Au hakimin, atau hakim, karena Nabi memutuskan perkara. Au nabilin, atau orang mulia, karena Nabi terkenal dengan apa? Al-Amin, orang yang terpercaya, sudah mulia dari masa belia. Jadi membagi fase-fase Nabi. Padahal semua orang itu punya, sehingga bisa bersaing. Padahal Nabi adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak bisa bersaing. Ini martabat yang paling tinggi. Bitajridihi 'anil martabatil uzma wa hiya martabatun nubuwati war risalah, di mana orang-orang penulis sejarah orientalis itu bitajridihi. Apa itu?
memisahkan dari derajat martabat uzma yang paling besar bagi Nabi SAW, yaitu martabat kenabian dan kerasulan. Sekarang halaman 6 paragraf paling atas. Halaman 6 paragraf paling atas. Jadi itu intinya. Jadi orang kalau tidak belajar sejarah Nabi, jadi tidak belajar secara komprehensif melalui penjelasan para ahli ilmu, dia akan melihat, oh Nabi hanya seorang mulia, seorang yang cerdas, oh seorang panglima perang, seorang kepala keluarga, seorang hakim. Dari satu sisi itu aja. Dia tidak melihat dari satu sisi. Apa itu? Seorang Nabi dan Rasul. Karena seorang Nabi dan Rasul konsekuensinya apa? Harus mengikuti. Ini Nabi dan Rasul bukan sembarang manusia. Harus mengikuti ajarannya, apalagi Nabi yang akhir. Nah, Rasulullah SAW itu Nabi akhiruz zaman yang sifatnya universal. Kalau ada orang yang mengakui dia Nabi dan Rasul, mau nggak mau harus ikut. Ketika Umar bin Khattab membawa lembaran, ini kita sudah jelaskan pada pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu. Membawa lembaran orang-orang Yahudi. Lembaran apa? Kitab. Nabi SAW marah. Ini lembaran Taurat untuk Nabi siapa ini? Nabi Musa alaihissalam. Nabi SAW sampai bersumpah kepada Umar, wallahi, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Demi Allah, sekiranya Musa masih hidup sampai sekarang, sampai zamannya Nabi SAW ketika itu, ma wasi'ani, tidak ada kebebasan bagi beliau kecuali harus mengikutiku. Harus mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Maka orang-orang orientalis cuma mengakui, oh pemimpin perang, seorang yang cerdas, seorang yang berjiwa besar, seorang kepala rumah tangga, seorang hakim. Mereka mengakui itu, tapi mereka tidak mengakui Nabi sebagai Rasul. Maka mereka tidak mengikuti ajaran Nabi yang mulia Rasulullah SAW. Maka jangan terkecoh dari silat lidah orang-orang seperti ini. Jangan terkecoh. Kemudian sekarang masuk pada definisi sirah. Kenapa sejarah ya bahasa Indonesia ya? Kenapa dinamakan sirah? Kenapa dinamakan sirah? Fasiratu fi'latun minas sair. Sirah itu adalah kata yang diambil dari sair. Sair itu artinya berjalan. Li sairiha wa jaryaniha, karena sirah itu kisah itu berjalan dan kisah itu terjadi. Maka dinamakanlah sirah. Wa dzalikumus siyar wal jaryan waqi'un min wajhain. Oleh karena itu perjalanan itu atau kejadian itu yang terjadi dilihat dari 2 sisi. Waqi'un, terjadi dari 2 sisi. Ahaduhuma dikatakan di sini min jihati hudusiha fil asas, dari sisi terjadinya peristiwa. Ini kenapa sirah dinamakan sirah? Karena orang berjalan menimbulkan bekas tidak? Kalau manusia menimbulkan bekas. Bahkan burung pun terbang, dia akan meninggalkan bekas buat sarang di dahan yang ini kok ini patah. Oh, ada burung yang terbang tadi di sini. Ada kejadian. Maka dari satu sisi ini ahaduhuma min jihati hudusiha, dari terjadinya peristiwa. Wal ukhra min jihati naqliha linnas, dan ukhra, dan yang sisi kedua adalah dari cerita buah bibir manusia. Ada yang melalui tulisan, ada yang melalui syafawiyah, ada yang melalui lisan, pembicaraan dari lisan ke lisan, cerita manusia. Dari sisi penukilan. Nah, sejarah itu dilihat dari 2 sisi itu. Kejadian suatu perkara atau ada sumber. Siapa yang menceritakan? Siapa yang menceritakan? Baik, ahli sejarah di Indonesia, sejarah Indonesia, minimal kita tahulah. Siapa yang antum tahu? Sejarah ahli Indonesia di Indonesia. Ahli sejarah. Ya, naam. Mansur Syuranegara. Ada lagi yang sering diwawancara itu ahli sejarah juga. Siapa selain Mansur Syuranegara?
Ini minimal kita tahu ini. Siapa? Kalau ditanya pemain bola terkenal, nah, banyak yang tahu jawabannya. Ini dari satu sisi, kadang-kadang kita kurang prioritas. Ada hal yang harus kita tahu berhubungan dengan diri kita sendiri. Kita mengetahui orang-orang luar, dia mau lirik kita pun tidak. Apalagi dikasih uang. Tidak sama sekali. Sementara ini ahli sejarah, mereka berperan dengan kejadian masa lalu sebagai sumber, dan mereka akan menulis di buku. Kita sekarang hanya melihat, tapi anak cucu kita akan merasakan apakah kejadian itu benar atau tidak. Iya, nah. Ana ingat gonggongnya itu. Nah. Baik. Nanti anak muda beralasan, oh maklum yang lebih tua paham lebih sejarah lah. Kita kan generasi Z katanya. Baik, lebih banyak teknologi. Nah. Baik, jadi dari dua sisi itu. Fa innaha tahdutsu qadran waqi'an. Sesungguhnya sejarah itu terjadi secara takdir, waqi'an, dan betul-betul terjadi, fakta. Jadi sebenarnya kalau tidak fakta, maka dia bukan sejarah namanya. Kalau tidak fakta, yang kita kenal dengan istilah sekarang apa? Hoax. Nah, yang nilai faktanya 0. Baik, summa tangkulu au tunqalu bainan nas khabaron syai'an. Kemudian sejarah itu dinukil di antara manusia menjadi berita yang meluas, syai'an, dari mulut ke mulut. Nah, bahkan pada zaman Nabi sudah ada yang ember. Umar bin Khattab dalam beberapa sejarah disebutkan, ketika dia masuk Islam, dia cari orang yang paling ember di mana? Di bangsa Arab, di Makkah. Katakan Umar sudah masuk Islam. Kemudian belum lama kemudian tersebarlah Umar sudah masuk Islam. Orang-orang Quraisy mulai apa? Mulai gelagapan, mulai takut juga. Ada rasa was-was ini. Orang Quraisy suku mulia juga dan terkenal dengan kecerdasannya. Umar memang cerdas dulu dan kekuatannya fisik, dan itu suatu aset karena dulu itu hobinya berperang. Jadi fisik, aset, dan keberanian itu diunggulkan. Seperti itu. Wa min jumlatiha fatusamma siratan. Oleh karenanya dinamakan sirah. Sirah itu dari kata saro yasiru sairon, artinya berjalan. Berjalan. Dan ada kata para ulama mempermisalkan tentang ikhlas itu membekas ini. Orang yang ikhlas itu tidak seperti orang yang berjalan di atas pasir. Tidak terdengar suaranya, tapi terlihat bekasnya. Adapun zaman modern sekarang ikhlas sangat susah. Karena kenapa? Terdengar sepatu pentovelnya di keramik, tapi tidak ada bekasnya. Ada yang sampai membuat perumpamaan seperti itu. Ada jejaknya, ada bekasnya. Nah, kalau bahasa-bahasa motivasi, sekarang kalian adalah agen-agen sejarah. Bernikah membuat sejarah. Yang nama kalian akan dikenal misalkan. Siapa yang menyangka? Kita lihat ini, penulis kitab ini adalah Al-Allama Ali bin Ali Al-Hanafi Ibnu Abil Izz Ad-Dimashqi. Dan beliau ini dari Damaskus. Dan beliau ini hidupnya abad keberapa? Ada yang tahu tidak? Hidupnya abad keberapa ulama ini? Ulama ini hidupnya sekitar abad ke-8 atau ke-7. Siapa yang menyangka abad ke-14 akan dikaji di tempat ini? Di mana ini? Di mana? Di Powinatan. Siapa yang menyangka? Padahal ini sudah dikaji di Madinah, boleh jadi di daerah-daerah lain sedang dibahas. Di daurah, seminar misalkan. Siapa yang menyangka? Mereka telah membuat sejarah dengan tulisan bermanfaat beliau. Bermanfaat mereka 100 bait tentang sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita apa? Maka hari mau mati,
Gajah mati meninggalkan gadingnya. Kita mati meninggalkan apa? Meninggalkan akhlak yang mulia minimal. Kalau bisa berkarya, berkarya, alhamdulillah. Baik. Wa min jumlatiha siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sirah itu diantaranya adalah sejarah tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Ibnu Hazm, sejarah Nabi itu sendiri sudah mukjizat. Sudah mukjizat. Kenapa? Karena manusia yang paling banyak dibahas di atas muka bumi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu mukjizat tersendiri. Berapa banyak yang membuat nazom bait-bait, yang membuat penjelasan panjang lebar berjilid-jilid, yang meringkas, yang memilih poin-poin penting dan seterusnya. Dan seterusnya. Fasiratun nabawiyah, nah ini pengertiannya. Fasiratun nabawiyah istilahan. Adapun sejarah Nabi, sirah nabawi secara istilah syar'i, ilmu syar'i adalah tariqatuhu sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa haluhu, dan keadaannya. Kalau haluhu, keadaan apa yang terjadi dengan Nabi. Kalau thariqah itu artinya sikap apa yang diambil Nabi. Apa yang beliau lakukan, diamkah, stagnan atau bergerak. Nah itu thariqah. Kalau haluhu, keadaan di sekitarnya. Imbas dari apa? Aksi Nabi SAW, maka ada reaksi. Haluhu itu reaksi di sekitar Nabi SAW. Nah itu masuk sejarah Nabi. Min maulidihi ila wafatihi, dari semenjak Nabi SAW lahir sampai wafat. Sampai wafat. Nah ini apa? Bagian arti sejarah Nabi secara syar'i. Kemudian wa ila dzalika asyartu biqauli, oleh karena itu saya isyaratkan dengan ucapanku. Nah ini pensyarah yang menjelaskan 100 bait ini bersyair. Li siratin nabi haddun ati tafsilu halihi ilal mamati. Bagi sejarah Nabi itu ada haddun, ada kepastian, ada pemisah yang akan datang. Tafsilu halihi, tafsil pemisah keadaannya secara rinci, ilal mamat, sampai wafat. Nabi semenjak datang, semenjak lahir sampai wafat ada batasan-batasan yang jelas. Dan jamaah sekalian barakallahu fikum, sebagai penjelasan bahwa sejarah Nabi itu kalau dikisahkan tidak bersambung sebagaimana A sampai Z. Yang disambung itu adalah ahli cerita, tukang-tukang cerita yang memoles kemudian disambung-sambung. Kalau mau berdasarkan riwayat, kisah Nabi itu terpisah-pisah. Karena dulu belum ada yang kajian tentang sejarah untuk menulis. Dulu Nabi kan sedang berdakwah. Ahli sejarah pada saat itu belum tentu dia masuk Islam. Atau boleh jadi dia adalah orang Islam yang membuat sejarah tapi belum terbetik untuk menulis sejarah Nabi. Maka dia terpisah-pisah. Tapi untuk dibuat cerita, nah itu tambahan dari ahli tukang cerita. Kalau dia tidak melampaui batas bisa diterima. Tapi kalau sampai melampaui batas, bertele-tele atau sampai di detail, kalau dia tidak berdasarkan dalil atau periwayatan sanad siapa yang membuat cerita ini, maka itu hanya sekedar cerita saja. Kita tidak bisa mengambil faedah dan pelajaran darinya. Jadi jelas ya, cerita yang bersambung sekarang itu, apa namanya kalau kitab sekarang? Bibliografia. Semacam biografi atau ada satu istilahnya, ada yang tahu tidak? Cuma kisah-kisah sepenggal-sepenggal, kisah-kisah poin-poin penting. Dan itu terpisah-pisah di setiap buku-buku hadis yang diriwayatkan dari para ulama. Dalam Al-Quran, itu yang mengisahkan kisah sejarah ini hanya terbatas. Banyak tentang perang atau poin-poin penting. Tapi yang berbicara lebih detail adalah hadis-hadis Nabi SAW. Setelah diteliti pun alurnya tidak sebagaimana A, B, C sampai Z.
itu sebagiannya adalah tambahan dari ahli cerita, tukang cerita. Ini sebagai kaidah. Jadi jangan, sampai segitunya ya, tunggu dulu. Ada sanadnya tidak? Ada penguat yang mendukungnya tidak? Atau karena itu boleh jadi apa? Puding ahli cerita dibuatlah, dipoles sedemikian rupa. Naam. Baik, fasiratun nabawiyah bi'tibari hukmiha tanqasimu ila naw'ain. Sejarah Nabi ditinjau dari hukumnya terbagi menjadi dua macam. Tanqasimu ila qismain. Ahaduhuma ma huwa fardu ainin ala kulli ahadin minal muslimin. Pertama, wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui sejarah Nabi. Jadi ada sejarah Nabi hukumnya wajib. Tidak boleh seorang muslim tidak tahu tentangnya. Wajib tahu. Dan yang kedua adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang tahu, maka gugur kewajiban yang lain. Jadi dua hukum ini. Nah, apa hukumnya? Apa fardu ainnya? Nah, kita sedang belajar sekarang itu, ini hukumnya fardu kifayah, karena kita rinci. Tapi kalau yang anak-anak kecil, fardu ain kita beritahu yang poin-poin penting, yang mereka tidak boleh tidak tahu. Nah ini, fardu ain hukumnya wajib atas setiap muslim untuk mengetahuinya. Wa fihi sannafa Ibnu Faris kitabahu Aujazus Siyar li Khairil Bashar. Nah, di sini pensyarah yang menjelaskan 100 bait ini mengisyaratkan kepada sebuah kitab yang judulnya Aujazus Siyar li Khairil Bashar. Seringkas-ringkasnya sejarah manusia termulia. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini pensyarah kitab mengisyaratkan satu buku yang bagus. Ini hukumnya beliau fardu ain, ini harus tahu. Faqala fi muqaddimatihi, berkata penulis kitab itu di dalam pembukaan kitabnya, ada dzikru ma ya'iqqu 'alal muslimi hibduhu. Inilah sejarah Nabi yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan pantas baginya hibduhu untuk menghafalnya. Harus tahu. Wa yajibu 'ala didaini ma'rifatuhu, dan wajib bagi orang yang memiliki agama Islam, dia muslim, untuk mengetahuinya. Min nasabihi sallallahu alaihi wasallam wa maulidihi ila akhirih ma dzakara. Dari semenjak Nabi, dari nasab Nabi, siapa bapaknya, kakeknya, sampai disebutkan oleh penulis kitab itu. Nah, di sini pensyarah kitab minimal kita harus mengetahui 4 hal ini. 4 hal. Kemudian beliau mengatakan wajima'u fardu ainin min siratihi sallallahu alaihi wasallam, dan kumpulan yang wajib diketahui seorang muslim dari sejarah Nabi, yarji'u ila arba'ati fusul. Yarji'u, kembali ke 4 pokok hal, 4 hal. Yang pertama, ahaduha ma'rifatu ismihi al-awwal. Wajib mengetahui nama Nabi yang pertama. Siapa nama Nabi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nama Nabi. Muhammad. Jadi kalau dia tanya, siapa nama nabimu? Tunggu dulu, nggak tahu. Nah ini mustahil. Dan ini berdosa dia. Karena di antara pertanyaan yang akan ditanya di alam kubur apa? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Di dunia saja tidak tahu, apalagi di kubur. Padahal sudah berbeda alam, sudah berbeda konsekuensi, dan berbeda keadaan. Kalau di dunia tidak tahu, apalagi di alam kubur. Lebih tidak tahu lagi. Karena ada hadis yang menerangkan, walaupun orang tahu di dunia nama Nabi, belum tentu tahu dia di dalam kubur nama Nabi. Dan tidak berlaku sebaliknya ya. Jangan sampai ada orang yang aneh. Nah ini aneh, yang belajar dari luar negeri, kalau tidak tahu nama Nabi, tidak tahu nama Nabi Muhammad di dunia, boleh jadi dia tak tahu nama Nabi di alam kubur. Nah ini tidak mungkin terjadi. Ini orang aneh yang belajarnya dari mana? Dari orang-orang mustasyrikun, orang-orang orientalis.
Taib. Jadi wajib tahu nama Nabi yang pertama, Muhammad. Bagaimana dengan nama Nabi yang lain? Nah, itu dianjurkan saja, fardu kifayah. Siapa nama Nabi yang lain? Ahmad, Al-Mahi misalkan, dan yang lainnya. Yang kita tahu paling banter dua ya, Muhammad dan Ahmad. Di dalam buku-buku Ahlul Kitab, nama Nabi Muhammad itu Ahmad, bukan Muhammad. Sehingga mereka mengklaim, memang akan datang Nabi di akhir zaman, tapi namanya Ahmad, bukan Muhammad. Nah, bagaimana kita mau menjawabnya? Nah, memang di Ahlul Kitab, di buku Ahlul Kitab, kalau mereka, di kitab-kitab kami ada namanya Ahmad, tapi bukan Muhammad. Nah, bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah dalam hadis Nabi sendiri ada bahwa nama Muhammad, nama lainku adalah Ahmad juga. Ya dari hadis Nabi itu. Nah, jadi itu jawabannya. Satu. Yang kedua, Ahmad dengan Muhammad itu satu rumpun kata bahasa Arab yang artinya terpuji. Yang artinya terpuji. Dan itu belum ada dalam sejarah yang orang lain atau nama atau orang yang hidup di zaman itu dinamai dengan Ahmad atau Muhammad, tidak ada. Padahal itu satu makna. Ini dua indikasi. Dua indikasi. Yang ketiga, ya ini penentangan orang Yahudi dalam ayat Al-Quran. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu yang mengingkari. Mereka tahu Nabi itu, bahwa itu betul-betul Nabi sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Karena mereka akan tahu bahwa akan datang Nabi dari tempat yang banyak kurmanya. Dan pada saat itu kurma yang baik, bagus, kualitasnya terbagus, subur di mana? Kota Madinah. Oleh karenanya Salman Al-Farisi dari perjuangan mencari seorang nabi, seorang pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, yang dimaksud Rasulullah SAW, penantian akhirnya di mana? Di Madinah. Tidak sampai ke Mekah, karena Mekah Nabi pasti akan terusir. Itu diantara jawaban-jawaban untuk menjawab tadi. Baik, ini yang pertama yang wajib diketahui ya. Hukumnya wajib, fardu ain bagi setiap muslim. Yang kedua, ma'rifatu annahu abdullahi wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Mengetahui bahwa Nabi itu hamba. Kalau hamba berarti manusia, sama seperti kita. Maka Nabi tidak berhak hak-hak prerogatif Tuhan. Ya boleh. Karena Nabi adalah manusia. Maka hak prerogatif Tuhan bisa mengetahui hal yang gaib. Kayak baru-baru ini rame yang suka mengusir hujan itu kan, mengetahui sehingga boleh mengusir hujan. Maka Nabi tidak tahu, bahkan sekalipun Nabi tidak tahu. Kemudian wa rasuluh, tapi juga tahu bahwa ini ada Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya diberikan wahyu, bukan akal-akalan. Bayangkan Nabi tidak tahu menulis, tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Kok bisa mendatangkan yang sekarang kita baca mushaf 30 juz, dari mana itu? Dulu belum ada sekolah ya. Bahkan kita ada sekolah sampai sekarang, sampai kampus mau buat karya ilmiah yang tak terbantahkan. Berapa halamannya itu? 30 juz ya, berapa halaman itu misalkan. Tidak bisa, susahnya bukan main. Nah ini Nabi wal ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya anak yatim. Nggak ada bapaknya. Mau mencari susu waktu masih kecil sampai orang-orang dalam beberapa riwayat sejarah itu nggak mau, karena pasti nggak dapat bonus, nanti nggak dapat tambahan atau sewa untuk menyusui, hanya sekedarnya saja, karena nggak ada bapak yang menanggung. Orang-orang yang pada saat itu jasa menyusui, wah ini khawatir ini, sehingga semuanya pada tidak menolak. Keadaan Nabi SAW masih kecil, mampu mendatangkan 30 juz. Maka kita yakin beliau adalah Rasuluhu, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini tambah satu lagi.
Lanjut baca, wa khatamun nabiyyin, bahwa nabi adalah penutup para nabi. Otomatis juga penutup para rasul ya. Karena setiap rasul pasti nabi. Tapi tidak setiap nabi itu rasul. Maka kalau penutup para nabi, rasul juga otomatis akan tertutup. Datang juga orang-orang aneh yang dari belajar mustasydikun. Katanya ini kan penutup para nabi, penutup para rasul belum. Ada seperti itu yang main kata. Pintar bersilat lidah. Yang belajarnya dari orientalis. Padahal nabi dengan rasul itu masih rasul tingkatannya lebih tinggi. Nah kalau sudah ditutup nabi yang luar biasa kenabian, apalagi kerasulan sudah ditutup pintu langit. Wahyu maksudnya. Wahyu dari langit sudah tidak ada. Maka kita yakin bahwa nabi adalah penutup para nabi. Ini yang kedua. Sehingga kalau orang belajar sejarah dan dia tahu ini, yang kewajiban setiap muslim harus tahu. Siapa saja akan mengaku nabi dan rasul dari Islam langsung Allah palsu, hoax, dusta, tukang tipu-tipu. Langsung dia tahu, nggak perlu mikir. Betul nggak ya dia seorang nabi, seorang rasul dapat ilham? Wah saya nggak percaya Ustadz. Di Indonesia itu ada beberapa nabi dan ada pengikutnya. Yang generasi Z ini coba mau sebutkan kalau ada yang mengaku nabi dari Indonesia, pernah ingat tidak? Siapa namanya? Naam. Itu golongan tua itu tahu, hafal. Ini yang masih muda-muda ini. Selain Ahmad Musadek, naam. Dari Indonesia sendiri. Tidak tahu kalau antum sudah lahir itu. Naam. Siapa? Lia Eden. Coba lihat. Bahkan dia mengaku malaikat. Ada yang sampai mengaku malaikat. Di Indonesia ada, bayangkan. Kalau orang belajar sejarah ini dia lihat poin 2 ini. Wah ini memang orang-orang kurang waras, dari mana perlu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Langsung dia tahu. Langsung diskakmat, gak perlu teori-teori. Wah ini dusta sudah. Gak perlu banyak cincau, banyak kinclong untuk zaman sekarang kata-kata mereka. Langsung ketahuan. Kayak mengaku nabi. Yang ketiga, yang wajib diketahui oleh seorang muslim, ini urgensi ya belajar sejarah ini sehingga kita tahu ini. Annahu ja'ana bil bayyinat wal huda wa dinil haqq. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membawa kita apa? Dengan bayinat. Apa itu bayinat? Bayinat itu petunjuk yang jelas, enggak ada samar. Orang mau beralasan pun apapun gampang tertolak. Penjelasan yang sangat jelas. Wal huda, petunjuk. Maka orang Islam tidak akan mungkin tersesat kalau dia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan yang terakhir ini yang ketiga. Yang sekarang ini lagi digembor-gemborkan. Wadinil haqq. Dan Rasul membawa kita apa? Agama yang benar. Haqqun itu dia cuma mufrad tunggal. Satu-satunya agama yang benar. Maka ini orang akan pasti tahu. Berarti agama yang lain tidak benar. Sekarang kan ada nama, banyak jalan menuju Roma. Agamamu benar, agamaku benar, agama dia benar. Yang penting jalannya satu, menuju Roma. Tidak. Rasul SAW hanya membawa satu agama, yaitu agama Islam. Agama sebelumnya sudah terhapus dan diganti dengan Islam, dan Islam yang menyempurnakannya. Nah ini kita wajib tahu dari belajar sejarah. Kalau belajar sejarah sekedar wawasan, kemudian dia mengatakan agama Yahudi juga benar kok, mereka berada di atas kebenaran, maka belum sahih, belum benar belajar sejarahnya. Kemudian yang keempat, annalladhi wa rabi'uha fardu ain, wajib belajar sejarah dan seorang muslim wajib tahu annalladzi tsabata bihi sidquhu sahat bihi risalatuhu, bahwa apa saja yang telah benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sidquhu kebenarannya, sahat bihi risalatuhu maka risalah ajaran itu pasti benar.
kalau dinukilkan kepada kita secara benar. Jadi bukan hoaks atau sekedar cerita burung atau sekedar omongan orang. Harus dibuktikan mana apakah ini benar. Segala sesuatu yang datang dari Nabi benar-benar datang dari Nabi, maka itulah risalah kenabian yang benar dan dia wajib diikuti. Di antaranya adalah Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim pasti benar. Semua orang kok sudah tahu Al-Quran itu benar. Bukankah kita mendengar di Indonesia lagi? Orang Indonesia yang katakan 300 ayat perlu diganti. Kembali lagi orang Indonesia. Negeri kita sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan obatnya. Nah, ini seperti ini. Seperti itu. Kita yakin bahwa Al-Quran itu benar. Orang yang berucap ini bukan agama Islam. Ya jelas dia tidak meyakini. Jelas dia tidak meyakini. Tapi sebagai seorang Islam dia harus meyakini bahwa Al-Quran itu benar. Yang anehnya yang kita permasalahkan, kok ada orang Islam tidak mengakui Al-Quran itu. Masih suka mencari alasan-alasan yang lain. Masih suka mencari alasan-alasan yang lain. Ngeyelah, wajah muka tembok, sudah dibilangin kok nggak mau dengar. Dan seterusnya, kepala batu, tidak mau menerima bahwa ini sudah benar-benar dari Al-Quran nyata, tapi masih apa? Masih ngeyel, masih ada orang percaya. Sudah tahu yang menurunkan hujan, wa anzalallahu minas sama'i ma'a. Yang menurunkan hujan dari langit siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menahan hujan juga dari langit siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun masih ada yang mengundang pawang hujan. Dari mana? Kenapa dia tidak mempercayai Al-Quranul Karim atau tidak mau mengamalkannya? Ini. Dan kita berharap kita mengambil faedah ini. Boleh jadi kita yakin sekarang, di masa akan datang kita tidak tahu, goncang. Karena banyak faktor-faktor orang membisikin. Syayatinil ins, setan-setan dari manusia, wa syayatinil jin, maupun setan-setan dari golongan jin. Yang berusaha membisiki dan menarik fitrah manusia dari jalan yang lurus. Maka hati-hati, bersiap. Dan di antara kita belajar sejarah ini sebagai tameng. Ini sebagai ilmu yakin yang harus kita ketahui. Sehingga kalau ada syubhat, ada yang aneh-aneh datang, ada yang ini neko-neko yang datang misalkan, sudah ini memang sudah jelas kesesatannya. Baik, wal akhir. Adapun bagian terakhir, wal akhir ma huwa fardu kifayah. Adapun yang terakhir hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang tahu, maka yang lain gugur kewajibannya. Jadi ada ahli memang sejarah yang betul-betul detail, sampai sedetail-detailnya, maka bagi yang lain itu hukumnya fardu kifayah. Wa mazada 'alal qadril mutaqaddim. Adapun apa dari sejarah Nabi yang sebagai tambahan dari 4 tadi, fardu ain, tambahannya nasab Nabi sampai Adnan. Kemudian istri-istri Nabi siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Kemudian siapa yang meriwayatkan bagaimana peristiwa perang Badar? Berapa jumlah orang yang hadir? Siapa yang menang? Itu kenapa dinamakan perang Bu'ath atau perang Yarmuk? Perang Uhud kenapa dinamakan? Nah, itu adalah fardu kifayah. Kalau tahu, alhamdulillah, itu sebuah tambahan ilmu. Min akhbari siratin nabawiyah, dari sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ya hukumnya ya, fardu ain dan fardu kifayah. Dan kalau orang itu belajar sejarah dan dia betul-betul ingin mengambil faedahnya, itu dia akan dapat keutamaan besar. Karena dia sedang mempelajari manusia terbaik. Kalau dia ikut, dia akan menjadi di antara manusia-manusia terbaik yang di mana dia hidup pada saat itu sesuai dengan zamannya. Kata para ulama, orang yang belajar sejarah dan berusaha ingin mengambil faedah berharga dari sejarah Nabi SAW, dia akan menjadi manusia terbaik di zamannya nanti. Kalau betul-betul jujur dia mengikuti Rasulullah SAW.
Tapi sekarang sejarah tinggal wawasan saja. Tinggal wawasan saja. Jadi banyak yang tidak mengambil faedah berharga, sekedar wawasan. Wa tata'akkadu ma'rifatu siratin nabawiyyah fi maqamaini. Dan tata'akkad, menjadi sangat penting untuk mengetahui sejarah Nabi dari dua masalah pokok. Fi maqamaini. Ahaduhuma ghalabatul jahli biya. Belajar sejarah itu menjadi penting, urgensinya sangat berharga. Ghalabatul jahli biha. Karena banyak orang yang tidak tahu sejarah Nabi, banyak orang yang bodoh, banyak yang tidak tahu. Ghalabatul jahl. Banyak yang tidak tahu. Karena apa? Belajar sejarah Nabi, mendingan saya baca cerita-cerita. Nah, dan seterusnya. Apalagi zaman sekarang sudah zaman elektronik. Mendingan saya nonton drakor. Kisah apa hari ini? Kan berbagai macam kisah kan. Orang-orang pembuat drama, sinetron itu berinovasi untuk membuat cerita yang bermacam-macam, berunik-unik, berbeda-beda. Zaman berubah. Dan banyak sekali, semakin penting sejarah Nabi karena apa? Ghalabatul jahli biha. Yang pertama ya, karena banyak manusia tidak tahu tentang sejarah Nabi. Banyak orang-orang jahil. Wa dhaya'i ilmiha fil ummah, dan hampir-hampir ilmu ini hilang dari umat. Manusia tersibukkan dengan sejarah apa? Masih dicari sejarah dinosaurus. Ini di mana kakinya ini? Ini tulangnya ini, coba lihat. Masih suka dicari. Sejarah ikan tertua di bumi, kan banyak sejarah yang dipelajari. Ini sejarah raja-raja dahulu. Mana ini Raja Mataram, Raja Gajah Mada. Pentingnya belajar sejarah. Iya, tapi kan ilmu tentang sejarah Nabi bagi seorang muslim, di kacamata seorang muslim, sudah mulai hilang di umat karena tersibukkan dengan sejarah-sejarah lain. Berapa bagian dari otaknya untuk menampung nih sejarah Pithecanthropus paleojavanicus? Ada yang ingat tidak? Meganthropus, Homo sapiens. Nah, berapa ini sejarah Singosari, Majapahit, Kerajaan Sriwijaya. Kemudian ini sejarah dinosaurus, dinasti. Kemudian ini sejarah Nabi, terpisah-pisah kan? Berapa bagian untuk Nabi SAW? Kalau mau hitung, 1/4 kah? Setengah? Kalau boleh mau jujur, bagi penuntut ilmu, apalagi bagi orang awam, Masya Allah, jauh. Maka ini urgensi, penting mempelajari sejarah Nabi SAW. Wal akhir, adapun yang kedua, titik pentingnya adalah fushuwu qalatis su'i minal kafirin wal munafikin fil janibin nabawi. Fushuwu qalatis su', banyaknya perkataan-perkataan yang buruk, yang busuk, yang jahat dari orang-orang kafir dan orang-orang munafikin tentang sejarah Nabi. Contohnya apa? Nabi itu na'udzubillahi min dzalik, hypersex. Istrinya sampai 10, digilir satu malam, satu kali mandi. Ada kan hadisnya? Hadisnya sahih. Tapi bagi seorang muslim, itu menunjukkan kekuatan Nabi dan seorang Rasul tidak main-main, tidak kaleng-kaleng untuk memimpin agama yang akan sampai hari kiamat. Nabi Musa alaihissalam saja nonjok satu orang Kipti Mesir langsung mati. Padahal Bani Israel cuma pada waktu tertentu di daerah tertentu. Ini pemimpin agama sampai akhir zaman. Apa dia tidak harus kuat, harus banyak sakit misalkan? Dari sisi itu kan cara pandangnya sudah beda. Banyaknya perkataan-perkataan yang buruk, yang jorok, yang jahat dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik tentang sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita belajar sejarah, kita tahu itu perkataan dusta. Itu perkataan buruk. Itu adalah perkataan yang lebih sopan, itu perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan. Ini pentingnya belajar sejarah Nabi. Belajar sejarah Nabi. Makanya belajar sejarah, alhamdulillah itu kisah.
Seharusnya kisah senang kan? Kalau orang yang suka kisah senang dia. Tapi kalau orang yang tidak terlalu senang kisah, maka itu akan menjadi dongeng pengantar tidur. Kan banyak ngantuk nanti. Maka salah satu nasihat para ulama ketika Anda belajar sejarah, betul-betul ini sejarah orang terbaik ini Nabi dan Rasul. Semangat, rasa cinta membuncah di dalam dada, dan apa rahasianya? Apa faedah yang akan kita dapatkan hari ini? Sehingga apa? Sehingga belajar sejarah itu nikmat, menyenangkan. Walaupun orang yang menyampaikan sejarah boleh jadi nggak menarik, kurang bagus, kurang epik, kurang rapi misalnya. Maka itu kekurangan dari satu sisi. Jangan kita ikut kekurangan itu dengan apa? Malas-malas kita mendengar sejarah, apalagi ngantuk. Aduh, ini sejarah Nabi lagi. Dari kecil juga saya sudah tahu. Padahal itu baru fardu ain, atau belum tentu termasuk di dalam fardu ain. Famata wujida hada au dzaka, maka kapanpun didapatkan ini dan itu, banyaknya kebodohan manusia, banyaknya perkataan-perkataan buruk tentang sejarah Nabi, ta'akkada al-ilmu bisiratin nabawiyah tahsilan wa basan. Maka menjadi penting, menjadi sangat urgensinya ilmu tentang sejarah Nabi, tahsilan, betul-betul tahu tentang sejarah Nabi, wa basan, dan betul-betul dia meneliti dengan epik dan dengan cara terbaik. Tujuannya apa? Untuk melindungi diri dari berbagai macam syubhat yang akan muncul kepada dia. Dan kalau dia bisa, dan ini adalah rahmat dari Allah, dia bisa menyalurkan kepada orang lain. Ini sejarah yang betul begini loh. Jadi bukan seperti itu tidak benar itu. Saya sudah meneliti masalah ini misalkan. Jadi itu, ini urgensi pentingnya belajar sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Baik, kalau ada pertanyaan, monggo kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Baik. Ya, bagus sih. Pertanyaan yang menarik. Bagaimana kita memunculkan antusias untuk belajar sirah? Yang pertama, ini berhubungan betul dengan aspek keimanan. Ini berhubungan dengan betul aspek keimanan. Yang pertama adalah, yang kita pelajari ini bukan orang sembarangan. Ini Nabi kita, Rasul kita. Dan ini diantara satu pertanyaan kubur. Siapa nabimu? Bukan cuma Muhammad. Orang yang bisa jawab tentu yang lebih akan dapat menjawab pertanyaan di alam kubur, orang yang paling tahu keadaan Nabi luar dalam, sejarah kisahnya, dan mengambil pelajaran berharga darinya. Mereka yang lebih dapat menjawab pertanyaan di alam kubur, man nabiyuka? Siapa nabimu? Maka untuk antusias tadi, siapa sih objek yang kita belajar ini? Ini seorang nabi. Yang kedua, antusias kita untuk belajar sejarah Nabi, kita harus cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta itu harus mengetahui luar dalam. Contohnya gini, kita cinta kepada seseorang, suami istri lah, suami akan tahu rahasia istrinya, dia suka apa, ini dia tidak suka apa. Dia suka makan coklat nggak? Dia suka makan ikan teri nggak? Dia oseng-oseng misalkan. Dia suka makan bakso nggak? Atau dia vegetarian nggak suka makan daging? Begitu juga orang yang cinta, jadi dia tahu luar dalam. Nah, kalau kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini selalu digembor-gemborkan, cinta Nabi, cinta Rasul, bahkan dibuat lagunya, dibuat qosidahnya, dibuat dendangnya. Bahkan kadang diperingati rasa cinta kepadanya oleh sebagian kaum. Nah, betul-betul dia harus, betul-betul saya mau belajar sejarah Nabi. Kenapa sih kita harus cinta kepada Nabi? Apa rahasianya?
Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa untuk berislam secara sempurna dan untuk menggapai ketakwaan yang lebih tinggi adalah dia harus mengikuti, dia harus tahu tentang syariat Rasulullah SAW, dan tidak mungkin akan mengetahui itu kecuali melalui sejarah, fase sejarah ini. Kenapa ayat ini turun? Sebabnya apa sih? Kenapa jilbab itu turun? Kenapa misalkan harus tutup wajah? Apa karena di padang pasir itu banyak abu yang niup-niup kalau angin, sehingga harus pakai tutup muka supaya apa? Supaya ditutup wajahnya misalkan. Kan ada yang bawa alasan itu sekarang. Dan seterusnya. Kenapa Nabi sampai menikah lebih dari 4 orang istri? Kenapa kita umatnya hanya 4 batasannya? Misalkan bagi laki-laki. Apa rahasianya? Kalau orang memperhatikan bahwa Nabi menikahi anak-anaknya orang-orang penting dari berbagai macam kabilah-kabilah besar yang memiliki peranan pokok untuk berkembangnya Islam di kemudian hari. Bayangkan menantunya siapa Nabi? Abu Bakar akan jadi khalifah. Menantunya, mertuanya Nabi Umar akan jadi khalifah kedua. Anaknya Nabi dinikahkan dengan Utsman dan Ali yang akan jadi khalifah ketiga dan keempat. Kalau mau dilihat dari sisi sudut pandang ahli sejarah. Kemudian bagaimana Nabi menikah dengan anaknya Abu Sufyan, pembesar Quraisy, yang dalam perang Badar, perang Uhud itu yang dilawan Nabi itu Abu Sufyan. Anaknya yang dinikahi. Kemudian akhirnya Abu Sufyan masuk Islam pada Fatu Mekah. Bagaimana Nabi menikahi anaknya orang Yahudi, sehingga permusuhan dengan orang Yahudi minimal berkurang karena masih ada hubungan saudara pernikahan, walaupun orang Yahudi mempertahankan keturunan asli orang Yahudi dengan Yahudi, tapi karena ada pernikahan kan berkurang permusuhannya begitu. Masih ada rasa sayang walaupun berapa persen, 1% kah? Itu lebih baik daripada 0%, tidak ada sama sekali. Itu dari satu sisi sudut itu. Kemudian yang dinikahi Nabi itu janda semua, itu orang-orang susah yang suaminya penuh perjuangan membela Islam. Dinikahi Nabi. Dinikahi Nabi karena kasihan sahabat yang luar biasa, suaminya membela Islam, terus istrinya setelah dia mati terkatung-katung, siapa yang membiayai? Kenapa Nabi menikahi Aisyah? Siapa yang akan menyebarkan hadis-hadis tentang pernikahan dalam rumah tangga? Oh, ternyata suami istri boleh menikah dalam satu ember. Siapa yang tahu itu? Oh, ternyata boleh berpuasa, ketika puasa itu berciuman sekedarnya saja. Siapa yang meriwayatkan itu? Istri Nabi, Aisyah. Ada banyak rahasia kalau mau digali dari penjelasan para ahli sejarah. Itu dari beberapa sudut yang kita sebutkan, dan banyak lagi sudut-sudut yang lain. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang lain? Satu lagi kalau ada, terakhir. Baik, tidak ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan ya, masih pertemuan terakhir. Ya akhi ya, masih pertemuan terakhir ya. Insyaallah pertemuan terakhir pekan depan. Biidnillahi ta'ala. Tetap semangat belajar ya. 6 yang sakit semangat lagi, 6 yang lain juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.